Apakah Anda diberitahu kalau LDL Anda tinggi? Jangan buru-buru bergantung pada obat. Kenapa? Karena banyak cara alami yang bisa menurunkan LDL secara aman dan efektif, bahkan tanpa efek samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan belajar makanan-makanan apa aja yang bisa menurunkan LDL, kemudian gaya hidup yang terbukti bisa menurunkan kolesterol, kemudian minuman atau herbal yang bisa membantu menurunkan kolesterol, dan gimana caranya mengendalikan gula dan stres, dua faktor yang sering dilupakan dalam mengendalikan kolesterol. Jadi tonton sampai tuntas, apalagi kalau Anda ingin menurunkan kolesterol secara alami atau Anda punya faktor risiko serangan jantung, stroke, misalkan saat ini Anda diabetes atau hipertensi, atau punya riwayat keluarga diabetes dan hipertensi, atau Anda yang sudah lama nih minum obat untuk menurunkan kolesterol dan pengen tahu gimana caranya stop minum obat tapi kolesterolnya tetap bagus. Pengen tahu gimana caranya? Simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Sebelum kita bahas gimana cara menurunkan LDL, kita harus tahu dulu apa itu LDL. LDL itu adalah low density lipoprotein atau protein yang membantu membawa lemak untuk bisa beredar di dalam darah. Sering disebut sebagai kolesterol jahat. Sebenarnya dia nggak jahat, yang terjadi yang menyebabkan dia dianggap jahat karena dia sering menumpuk di dinding arteri dan mengakibatkan penyumbatan, akhirnya serangan jantung. LDL nggak jahat karena kita sebenarnya butuh LDL untuk menjalankan fungsi tubuh secara optimal. Otak kita butuh, saraf-saraf kita butuh. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, itu ada risiko penyumbatan. Sebenarnya kalau tidak ada perlukaan di dinding pembuluh darah, maka LDL tinggi tidak akan nyangkut, tidak akan menyebabkan penyumbatan. Tapi kalau kita sudah hipertensi, sudah diabetes, atau ada peradangan lainnya, banyak perlukaan di pembuluh darah, kemungkinan LDL-nya nyangkut dan terbentuk plak itu sangat tinggi. Makanya LDL ditargetkan ideal itu di bawah 130. Tapi kalau Anda tidak ada faktor risiko, sebenarnya 150 pun masih dianggap aman. Nah, tapi kalau sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, memang diusahakan untuk dikendalikan. Ada yang minta di bawah 100, ada juga dokter yang cari aman di bawah 70. Sebenarnya saat ini jadi perdebatan ya. Jadi selama masih dalam batas aman tadi, misalkan di bawah 130 atau di bawah 100, itu sebenarnya risiko serangan jantung sudah berkurang cukup banyak. Nah, apakah mitos atau fakta? Jadi banyak orang menganggap, oh semua kolesterol berbahaya. Jadi setiap cek kolesterol takut minum obat. Atau dokter pun masih banyak yang menganggap semua kolesterol itu jelek gitu. Dan hanya obat yang bisa menurunkan LDL. Jadi itu ternyata mitos. Ya faktanya tubuh kita butuh kolesterol. Tadi kita sudah bahas sedikit, otak kita butuh kolesterol, saraf-saraf kita butuh kolesterol, hormon-hormon kita butuh kolesterol untuk supaya bisa membentuk atau menjalankan fungsi tubuh secara optimal. Misalkan otak kita nanti jadi lambat, sarafnya terganggu, atau hormon-hormonnya berkurang, misalkan testosteron, terus estrogen, progesteron, itu semua dari lemak. Nah, ternyata LDL itu bisa turun tanpa obat. Gimana caranya? Dengan gaya hidup. Jadi sudah banyak penelitiannya kalau gaya hidup itu punya peran besar. Banyak orang gaya hidupnya tidak berubah, hanya mengandalkan obat aja, akhirnya dosis obatnya makin lama makin naik untuk bisa mengendalikan LDL-nya. Tapi kebalikannya, ketika gaya hidupnya bagus, dosis obatnya bisa makin lama makin turun gitu. Bahkan bisa berhenti pakai obat sama sekali. Apa aja makanan yang bisa membantu menurunkan LDL? Nomor satu yang paling sering adalah dengan serat, serat yang larut. Misalkan oatmeal, kemudian kacang-kacangan, dari buah-buahan misalkan apel. Ya kenapa? Karena serat yang larut itu berfungsi mengikat kolesterol di usus, terutama LDL, kemudian VLD, ya apa sih yang akan menjadi bahan bakar atau menjadi bahan baku dari LDL tadi. Jadi kalau bahan bakunya dikurangin, maka LDL-nya akan berkurang. Nah, hati-hati dengan oatmeal yang ada di pasaran saat ini karena banyak oatmeal yang instan. Nah, yang oatmeal instan itu banyak sekali menggunakan gula tambahan sehingga gula darahnya tinggi. Jadi LDL-nya turun tapi gula darahnya naik ya. Kita nggak pengen seperti itu. Yang kedua adalah fitosterol, atau kolesterol alami dari tumbuhan. Jadi kalau kolesterol biasanya dari hewan,
Tapi kalau fitosterol itu biasanya dari tumbuhan. Misalkan dari biji-bijian, dari sayur, dari minyak zaitun. Karena fitosterol itu berfungsi juga menghambat penyerapan kolesterol di usus. Jadinya LDL-nya akan turun. Yang ketiga adalah minyak ikan atau omega 3. Sebenarnya omega 3 itu tidak harus dari ikan, dari udang juga ada, tapi yang paling gampang dan paling banyak itu kita bisa dapat dari ikan, terutama ikan yang berlemak, misalkan salmon, sarden, tongkol, kembung, patin, dan seterusnya. Dengan kita mengkonsumsi omega 3 yang cukup, kita bisa menurunkan trigliserida, juga menurunkan peradangan dan meningkatkan HDL. Dengan begitu, dengan komposisi lemaknya bagus, LDL biasanya juga akan ikut turun gitu. Peradangannya turun, LDL akan turun. Karena salah satu pemicu LDL-nya naik itu adanya peradangan di dalam tubuh gitu. Nah, kalau kita misalkan masih kurang dengan yang alami, misalkan makan ikan alergi segala macam, ada solusinya juga. Saat ini ada omega 3 yang bisa didapat dari tumbuhan, ada juga omega 3 yang bentuknya suplemen. Jadi nggak perlu khawatir. Yang keempat adalah antioksidan. Antioksidan yang cukup kuat itu saat ini adalah teh hijau, kemudian bawang putih, kemudian dari buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi, misalkan manggis dan seterusnya. Kenapa? Karena membantu menurunkan LDL. Jadi antioksidan fungsinya menurunkan peradangan. Peradangan tadi adalah yang memicu LDL-nya naik. Jadi kalau peradangannya bisa diturunkan, maka LDL akan ikut turun gitu. Nah, sekarang tadi yang sebaiknya dikonsumsi untuk menurunkan LDL, sekarang yang harus dihindari apa? Yang harus dihindari nomor 1 adalah lemak trans. Lemak trans atau gorengan atau margarin padat atau dari makanan olahan, misalkan sosis, nugget, dan seterusnya, itu berpotensi untuk meningkatkan peradangan. Seperti kita sudah sebutkan di awal tadi, peradangan meningkatkan LDL. Jadi kalau kita mengurangi gorengan, mengurangi peradangan, dengan demikian LDL biasanya akan ikut turun. Nah, daging olahan seperti sosis, nugget, cornet, dan seterusnya, itu juga mengandung nitrat. Dan nitrat itu biasanya juga memicu peradangan. Selain itu juga mengandung banyak garam, gula, kemudian gorengan, dan sebagainya. Dengan kombinasi tadi, peradangan naik, LDL naik. Kita ngurangin makan makanan olahan, gorengan, segala macam, LDL biasanya akan turun. Yang ketiga yang banyak orang nggak tahu adalah kurang tidur dan stres. Karena apa? Karena bisa memicu peradangan atau inflamasi. Kurang tidur dan stres meningkatkan hormon stres namanya kortisol. Kortisol yang tinggi terus-menerus itu menyebabkan banyak sekali masalah peradangan, kemudian nanti insulinnya naik, dan peradangan dan insulin yang naik, insulin juga menimbulkan peradangan. Jadi peradangannya double-double gitu. Peradangan yang tinggi itu meningkatkan tadi LDL gitu. Jadi banyak orang bingung ya, makannya biasa, terus gula darah juga biasanya tidak tinggi, tapi LDL-nya kok bisa tinggi. Padahal nggak makan gorengan, nggak makan macam-macam, tapi ternyata stres dan kurang tidur. Berikutnya yang keempat, mungkin Anda sudah pernah dengar adalah gula yang berlebih. Bisa dapat dari minuman manis, kue-kue, terus nasi yang berlebihan. Itu bisa meningkatkan trigliserida. Trigliserida yang naik itu juga memicu peradangan. Peradangan juga akhirnya menyebabkan LDL-nya naik. Dan yang namanya gula berlebih itu memicu insulin naik. Insulin yang naik tinggi terus-menerus juga menyebabkan peradangan. Jadi peradangan itu juga double-double ya, dari insulinnya, juga dari trigliseridanya, juga dari gulanya sendiri. Karena gula itu molekulnya memang cenderung untuk menimbulkan peradangan gitu, karena molekulnya besar-besar. Nah, gimana cara gaya hidupnya? Tadi makanan sudah apa yang dimakan, apa yang dikurangin, sekarang gaya hidupnya. Meningkatkan aktivitas fisik, terutama aerobik atau yang misalkan Anda jalan cepat, bersepeda, berenang, minimal 150 menit per minggu atau sekitar 20 sampai 30 menit per hari. Kenapa? Dengan oksigenasi yang bagus, dengan olahraga yang bagus, peredaran darah yang baik, peradangan akan menurun. Peradangan menurun, LDL-nya juga bisa turun. Berikutnya adalah dengan latihan beban, ya misalkan angkat beban, karena membantu metabolisme lemak dan meningkatkan HDL. HDL yang naik itu biasanya akan menurunkan LDL gitu. Nah, dengan perubahan gaya hidup apakah efektif? Ternyata dengan misalkan kita menjaga makan, ya selain menurunkan peradangan, juga ternyata udah banyak penelitiannya. Jadi menjaga makan, menambah aktivitas, ya, terus menjaga jangan sampai stres gitu ya. Apalagi kalau punya target menurunkan berat badan, yang Anda berat badannya lebih, dengan turun 5-10% berat badan aja, itu bisa menurunkan LDL secara signifikan. Dan Anda yang biasa merokok, dengan Anda stop merokok, itu HDL-nya akan naik,
dan plak-plak itu bisa atau penyumbatan-penyumbatan itu bisa berkurang. Kenapa? Karena rokok itu terbukti menurunkan HDL dan mempercepat pembentukan penyumbatan atau plak tadi. Jadi walaupun dia tidak meningkatkan LDL rokok ya, tapi dia menurunkan HDL. HDL-nya turun, biasanya LDL-nya akan naik. Yang berikutnya dengan mengelola stres, misalkan Anda meditasi, yoga, zikir, sholat, segala macam, itu menurunkan kortisol atau hormon stres yang kita sebutkan tadi. Kortisol tadi yang bisa menimbulkan peradangan. Jadi kalau kortisolnya turun, peradangannya turun, LDL akan ikut turun. Jadi Anda kurang tidur, stres, segala macam, padahal makan sudah dijaga ya, tapi karena stres aja itu LDL bisa naik tinggi. Berikutnya pola makan seperti apa yang terbukti menurunkan LDL? Penelitiannya adalah nomor 1 diet Mediterania atau diet yang seimbang. Jadi ada sayurnya, ada buahnya, ada ikannya, ada minyak-minyaknya, minyak zaitun, kemudian alpukat dan seterusnya. Yaitu terbukti makan yang seimbang itu ternyata menurunkan LDL. Jadi karbonya dikurangi, tapi bukan berarti zero karbo gitu ya. Atau yang vegan base atau plant base gitu ya. Jadi makan hanya tumbuhan aja. Itu kalau mau turun cepat banget LDL-nya ya. Nah, cara yang saya suka itu adalah yang makannya seimbang, ada nasinya, ada sayurnya, ada seratnya, ada buahnya dan seterusnya, tapi ditambah dengan puasa. Jadi Mediterranean plus puasa atau intermittent fasting itu akan meningkatkan sensitivitas insulin dan profil lipid akan mengalami perbaikan. Jadi gula darahnya bagus, tekanan darahnya bagus, HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah, trigliseridnya ikut turun juga. Nah, asik kan? Semua dapat hanya dengan mengubah satu gaya hidup aja, makan plus puasa, apalagi kalau mau olahraga dan menjaga stres gitu. Jangan sampai terlalu berat dan tidurnya cukup. Jadi gimana caranya untuk melangkah supaya bisa stop pakai obat kolesterol nih? Harus dipantau. Jadi periksa profil lipid secara berkala, terus dicatat ya misalkan makanannya, olahraganya, gula darahnya, semua tiap hari dipantau. Kemudian Anda konsultasikan. Kira-kira progresnya sudah sesuai atau belum. Jadi kapan harus stop obat? Ketika gaya hidupnya sudah cukup bagus, ternyata LDL-nya bagus, HDL-nya bagus, trigliserid bagus karena gaya hidup. Jadi obat bisa dihentikan ketika gaya hidupnya cukup baik. Ternyata bukti ilmiahnya banyak. Penurunan LDL itu bisa sampai 30% hanya dengan diet tinggi serat dan olahraga rutin. Dan efektivitasnya 100%. Banyak yang merasa pola hidup yang bagus itu membuat mereka bisa lepas obat yang LDL-nya tidak terlalu tinggi. Misalkan masih 180, 200. Tapi kalau LDL-nya sangat tinggi sekali, misalnya udah di atas 200 ya atau 250, memang itu lebih cepat kalau dengan obat. Jadi gaya hidup bisa nggak nurunin? Bisa, tapi akan butuh waktu sangat lama. Apalagi kalau Anda sudah punya faktor risiko hipertensi atau diabetes. Jadi sebaiknya memang pakai obat dulu sampai tercapai LDL yang wajar gitu ya, habis itu baru pakai gaya hidup. Jadi setelah gaya hidupnya bagus, obatnya bisa dikurangin bahkan di-stop. Jadi perubahan gaya hidup ternyata terbukti efektif dalam studi ilmiah, terutama studi ilmiah yang jangka panjang. Jadi memang butuh waktu untuk bisa menurunkan LDL secara alami tanpa obat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi gimana caranya? Kalau tinggi banget, pakai obat dulu ya, obatnya cukup, tercapai LDL yang wajar. Nah, setelah itu kita ubah gaya hidupnya sudah bagus, pelan-pelan kita stop obat penurun kolesterolnya. Dengan begitu Anda bisa nurunin kolesterol secara aman tanpa efek samping, tanpa harus pakai obat dalam jangka waktu lama. Kalau Anda takut ketergantungan obat, ini solusi yang paling enak, paling mudah, paling murah gitu. Nah, sekian. Semoga bermanfaat. Sampaikan kepada orang-orang yang mungkin saat ini lagi banyak berjuang untuk menurunkan kolesterol, pernah serangan jantung, pernah stroke, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.